Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Zahra Nugraini selaku dosen pengampu metodologi penelitian pendidikan kuantitatif beserta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami pada bab pengujian instrumen penelitian reliabilitas. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Alif Fatoni, ada saya sendiri, Harijalu Muhammad Salisa Amri, kemudian ada Alif Fatoni, kemudian ada Alim Witri, Andi Yusuf, Anissa Ilma, dan Anissa Ayu Fitria. Poin yang akan kami bahas pada materi hari ini yaitu apa yang dimaksud dengan reliabilitas, apa teknik, kategori uji reliabilitas, serta jenis instrumennya. Adapun di sini saya akan menjelaskan apa definisi dari reliabilitas tersebut. Kata reliabilitas itu diambil dari kata reliability dalam bahasa Inggris, berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Reliabilitas merupakan kata benda, sedangkan reliable merupakan kata sifat atau keadaan. Ketika dihubungkan dengan pembahasan metodologi penelitian kuantitatif, maka makna ataupun definisi dari reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dari penelitian tersebut dapat dipercaya, khususnya untuk khalayak umum. Mungkin itu sedikit definisi dari kelompok 2, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa teknik-teknik reliabilitas. Apa saja teknik-teknik reliabilitas? Oke, yang pertama yaitu teknik pengukuran ulang atau tes retest. Pada teknik ini, tes yang sama diminta menjawab pertanyaan dalam alat ukur sebanyak 2 kali, di mana selang waktu pun tidak terlalu dekat dan tidak terlalu lama, antara 15 sampai 30 hari. Kemudian barulah hasil pengukuran satu korelasi dengan pengukuran 2. Pada reliabilitas ini dilihat apakah hasil ukuran ulang masih mirip dengan hasil ukur, apakah jawaban responden stabil sehingga dinamakan reliabilitas stabil. Korelasi dilakukan pada skor responden saja tanpa memperhatikan komposisi butir boleh apa saja dengan sasaran yang tidak perlu sama. Reliabilitas tes ini penting khususnya ketika digunakan untuk menentukan prediktor, misalnya tes kemampuan. Para pengambil tes pada umumnya akan terus mengingat jawabannya jika item soal yang ada mengandung faktor sejarah dibanding bentuk soal ilmu pengetahuan aljabar misalnya. Jika koefisien korelasi menunjukkan tinggi, berarti reliabilitas tes bagus. Jika korelasi rendah, berarti tes tersebut mempunyai konsistensi rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu jenis-jenis dalam instrumen. Yang kedua yaitu ada KR20 dan KR21. Teknik pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi. Yang selanjutnya dibahas adalah teknik Kunder-Richardson atau sering disingkat dengan KR. Instrumen yang dapat diuji reliabilitasnya menggunakan KR adalah instrumen dengan satu jawaban yang benar. Rumus KR yang sering digunakan adalah KR20 dan KR21. Adapun syarat-syarat dari KR1 dan KR21 yaitu yang pertama, data yang digunakan merupakan instrumen dengan skor 1 dan 0. Yang kedua, digunakan apabila peneliti mempunyai instrumen dengan butir pertanyaan yang valid ganjil. Syarat dalam penggunaan metode KR21 yaitu sama dengan syarat dari KR20 yang pertama, yaitu data yang digunakan merupakan instrumen dengan skor 1 dan 0. Selanjutnya yaitu alpha Creutzfeldt.
Pengujian reliabilitas menggunakan uji alpha crouchpatch dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban benar dari 1. Instrumen tersebut misalnya instrumen berbentuk essay, angket, dan kuesioner. Jika koefisien reliabilitas alpha crouchpatch telah dihitung, nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria koefisien reliabilitas alpha crouchpatch untuk instrumen yang reliable. Selanjutnya yaitu metode Rulon. Adapun syarat-syarat dari metode Rulon yaitu data yang digunakan merupakan instrumen dengan skor 1 dan 0. Yang kedua, jumlah butir pertanyaannya genap. Langkah-langkahnya yaitu skor-skor yang dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan belahan bagian soal, baik ganjil genap maupun awal dan akhir. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman. Meneruskan dari presentasi teman saya, poin yang selanjutnya adalah metode Flanagan. Syarat metode Flanagan yang pertama adalah data yang digunakan merupakan instrumen dengan skor 1 dan 0. Yang kedua, jumlah butir pertanyaan genap. Langkah metode Flanagan yaitu skor-skor dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan belahan bagian soal, baik ganjil, genap maupun awal sampai akhir. Poin yang selanjutnya, metode Hoyt. Syarat dalam menggunakan metode Hoyt sebagai berikut. Data yang digunakan merupakan instrumen dengan skor 1 dan 0. Poin yang terakhir adalah metode alpha. Syarat dalam penggunaan metode alpha sebagai berikut. Yang digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen dan skornya bukan 1 dan 0. Selanjutnya saya di sini ingin menjelaskan mengenai teknik bentuk paralel. Pada metode ini, estimasi bentuk paralel ini menggunakan 2 instrumen yang sama dalam isi materi, aspek yang diukur, dan juga tingkat kesulitannya. Pengujian instrumen dapat dilakukan sekaligus sehingga sampel mengerjakan 2 tes secara bersamaan, yaitu instrumen 1 dan instrumen paralelnya. Kesulitan utama dalam metode ini adalah dalam rangka mendapatkan instrumen yang benar-benar paralel secara keseluruhan. Untuk itu, pembuat instrumen harus benar-benar teliti dan mengoreksi satu persatu dari komponen instrumen tersebut supaya keduanya sesuai. Cara mudah untuk mengetahui kedua instrumen yang diujikan tersebut paralel adalah dengan melihat distribusi skor tampaknya, di mana rata-rata varian dan korelasi di antaranya keduanya sama besar. Setelah instrumen disusun, maka instrumen tersebut diujikan pada sampel. Hasil dari skor instrumen pertama diberi notasi X, sedangkan hasil skor instrumen paralel diberi notasi Y. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai kategori uji reliabilitas. Secara keseluruhan, uji reliabilitas harus memenuhi ukuran tertentu di mana hal tersebut bisa dikatakan cukup reliable. Dengan itu presentasi dari kami, banyak kurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.